semuanya, kenalin nama aku Nayara Sabita dengan NIM J0401251084 dari kelas A2. Di tugas psikologi komunikasi kali ini aku akan buat podcast nih. Podcast kali ini aku akan ngundang tamu spesial banget, jauh-jauh dari Medan nih guys. Kebetulan kami sama-sama orang Medan. Kita panggil aja langsung kali ya. Bintang tamunya adalah Jepi. Coba Jepi nih ya. Ini namanya Jepi ya guys. Jepi. Perkenalin dulu dong, boleh dong Jepi. Halo, nama aku Putri Yudanti, tapi biasanya teman-teman aku manggil aku Jepi. Aku dari Asaki. Jadi kita di 10-20 menit ini akan yapping tentang Kita berdua, ya, tentang hubungan kita berdua. Oke. Yang pertama, Jepi, kayak mana kita berdua nih ketemu pertama nih? Oke, jadi ini dari point of view aku ya. Jadi pertama kali kita itu kenal, kita kan sama-sama lulus SNBP nih. Nah, terus habis itu pertama kali itu kita tuh nggak kenal sebenarnya. Walaupun kita dari di Medan, cuman kita tuh dari sekolah yang berbeda. Kita tuh ada satu teman yang bikin kita kenal. Nah, jadi waktu itu aku tuh kenalan sama dia kan. Terus habis itu dia tuh bilang kalau misalkan dia kenal sama si Naya. Terus habis itu dia nanya, aku nih kan sama Naya sama-sama dari Medan, kita kenal nggak sih? Terus habis itu ternyata kita nggak kenal. Terus habis itu gara-gara pada saat itu aku belum ada temen yang dari Medan juga, jadi aku reach out dia duluan dari Line. Terus habis itu ya udah deh kita kenal. Terus habis itu pertama kali, terus habis itu kita ngobrol, dan kita ngobrolnya juga awalnya tuh awkward, masih awkward. Iya, cuman nggak yang lama-lama gitu awkwardnya. Kita juga cepet connect. Iya, terus habis itu sampai akhirnya kita pertama kali ketemu itu di First Get Omda. Omdanya namanya Imam. Iya. Jadi Omda Imam ini itu mempertemukan kita berdua. Di situ dia masih sama mantannya tuh dia. TMI, sorry. Jadi di situ tuh jadi nah, panjangan Imam tuh Ikatan Mahasiswa Muslim asal Medan. Nah, jadi kita awalnya tuh ketemu di situ, dan pada saat itu juga kita deket. Iya, maksudnya kan itu pertama kali ketemu kan, tapi kita nggak ada yang canggung gimana banget gitu loh, yang kayak orang pertama kali ketemu. Malah kita tuh berdua awkward gara-gara kita sendiri yang angkatan 62 gitu. Terus dari situ kita lebih frequently text gitu. Jadi di situ kami udah ngobrol di TikTok. Terus karena kami sama-sama jadi kan kami curhat sering tentang masalah-masalah seperti itu. Jadi di situ kami makin dekat, nyampe lah kami di Bogor. Terus habis itu pas pertama kali kita nyampe Bogor, itu tuh kita langsung ngerjain tugas ospek bareng. Buset. Jangan Oma. Jadi kami tuh pertama ke namanya Cafe Sequoia. Itu ada di Jalan Raya Pajajaran, depan SB. Ya, depan SB. Enggak sih. Enggak SB ya, sih pokoknya di dekat SB lah. Ya. Jadi di situ kami pertama jumpa di Bogor. Di situ kami langsung ngerjain lontara. Oke, nextnya itu aku akan nanya nih. Gimana sih menurut kau, Jep? Kok nggak Medan ya? Kayak mana menurutmu? Kayak mana menurutmu hubungan? Kayak gitu logat Medan kau. Kayak mana menurut kau hubungan antar persona di antara kita nih, Le? Nah, dia kalau menurut aku itu tuh kita tuh kan baru berteman itu 9 ya? 9 bulan. Dan ternyata kita tuh punya banyak banget kesamaan, guys. Yang pertama ini kita telepati. Yang pertama 2, 3,
Ya zodiak kita tuh sama-sama Aries. Ya. Tapi dia tuh Maret, aku April. Nah terus habis itu yang kedua 1, 2, 3 ungu. Ya, kita tuh punya video dan kita tuh telepati itu bersama 3 kali berturut-turut. Ya nanti aku link masukin. Jadi kita mau main yang Telepati. Iya telepati. Aku duluan ya. Bareng lah. 1, 2, 3 tumbler. 1, 2, 3 laptop. 3 AC. Kita tuh pertama kali ketemu ternyata lip kita tuh sama. 1, 2, 3. Sama-sama mau abis juga guys. Jadi tuh kita tuh sama dan padahal Day 1 iya padahal kayak aku tuh jarang banget ketemu orang yang pakai BLP ini. sama. Terus habis itu, kami sama-sama suka armada. ungu. Iya, suka ungu. Armadanya sama pas PKMB, kelasnya sama pas semester maba. Insya Allah kami doain tetap sama sampai wisuda. Fotonya di Sequoia. Jadi kita bisa planning kalau nanti pas kita wisuda kita mau foto wisuda di situ. Terus Doain ya, guys. kita bikin tren one day or day one. Situasi atau iklim suportif seperti apa yang kita bangun agar komunikasi kita tuh efektif. Menurut aku kita kayak selalu kayak misalnya aku kan agak bolot gitu kan pas FPKMB. Terus aku selalu nanya ke si JP. Terus Iya. JP juga nanya ke aku Bener, balik. waktu awal-awal kita kuliah juga kita kan langsung dapat tugas. Nah di situ aku juga banyak nanya sama Nayara. Iya. Terus habis itu juga kita banyak waktu MPKMB itu juga tugas-tugas ospek kita juga saling bantu. Iya. Terus habis itu perlengkapannya juga kita saling bantu gitu-gitu. Terus habis itu juga apalagi ya Lekku? Mungkin ini sih karena tiba-tiba nih ya kita tuh terkumpulkan lagi dengan orang-orang yang sama. Jadi kayak misalnya sama Novi, Oh, iya. temennya JP juga, sama Belinda, temennya JP juga. Jadi kayak Iya. kami tuh satu lingkup terus gitu loh. Jadi Iya. kayak tidak terpisahkan nih Iya. awak ini. Kayak gimana ya kalau misalkan kita tuh beda kelas, mungkin kita sekarang udah nggak Nauzubillah min dzalik lah. bukan maksud aku kayak aku aja tuh jarang banget ngeliat temen aku yang sama-sama anak KMN tapi kita beda kelas dan aku jarang banget ngeliat dia. Dan mungkin kalau misalkan kita beda kelas juga kita pasti bakalan Gak sesering ini. nggak sesering ini gitu loh komunikasinya. Jadi yang membuat komunikasi kami efektif itu ya Karena- lingkungannya sama, terus Kita juga sekarang ada di satu circle yang sama. iya, terus situasi keseharian kita minim konflik yang membuat kita jarang ngomong tuh nggak akan ada gitu, insya Allah ya. Konflik kita tuh paling cuman kayak kayak Nggak ada sih. cuman kalau gini loh kayak kita tuh sering cekcok ya kan, kita sering cekcok kan kalau dibandingin sama orang-orang ini. Kita tuh sering cekcok, cuman cekcok itu cekcok Medan, ngerti Nggak gak? kayak kayak gini misalnya si JP kan orangnya yeping ya, terus aku kayak abe aja cakap kau gitu. Kalau kau ngomong kayak gitu ke orang lain ini pasti sakit hati. Nah, cuman mungkin gara-gara kita sama-sama dari Medan dan di Medan pun juga bercanda itu memang kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak diambil pusing gitu loh yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bingung sih kalau konflik tuh apa. Ya, jadi pokoknya iklim suportif kita itu sangat mendominasi sehingga komunikasi antar persona dari kami itu sangat terjalin dengan bagus gitu. Dan mungkin kita juga cepat connect-nya gara-gara kita ada di latar belakang yang sama. Kita sama-sama dari Medan dan kita sama-sama merantau ke Bogor. Iya. Jadi ada Senasib. Iya benar. Terus sifat masing-masing yang kau sukai dari aku dan yang membuat hubungan kita tuh baik sampai sekarang. Dari kau dulu, abis itu aku. Oke, nah jadi yang aku suka dari Naya tuh yang pertama dia itu orangnya tuh sebenarnya dia bukan orang yang selalu cheerful gitu, enggak. Cuman dia tuh excited juga orangnya, dia seru. Maksudnya bukan yang dia tuh sebenarnya nggak ekstrovert guys, maksudnya dia nggak se-ekstrovert itu. Cuman dia tuh seru gitu loh. Kalau misalkan kalian udah kenal sama dia seru. Terus habis itu dia juga helpful juga. Terus habis itu
kayak nggak tahu sih, kayak aku ngerasa ngobrol sama dia nyambung aja gitu. Jadi itu sih yang aku suka dari Naya sejauh ini. Kalau terima kasih ya Le. Ya Le, Ini gak dibuat kan Le? Terus kalau yang aku suka dari JP itu sama sih, kami sifatnya tuh hampir mirip. Dia juga sebenarnya nggak ekstrovert kan JP. Iya, enggak. Cuman ya yapping aja kalau udah nyambung gitu. Iya. Yang aku sukanya itu. Jadi kayak sama-sama yapping. Terus dia ini juga good listener. Masalah apa, masalah sekecil apa juga dia selalu mendengarkan. Terus orangnya asik juga. Terus orangnya baik sih anaknya. Kayak orang Medan baik gitu. Jarang kan orang Medan baik. Nah ini orang Medan baik. Orang Medan soft spoken. Iya kak. Nah label kami itu Medan soft spoken. iya. Jadi anak-anak kelas kami itu kayak ada yang bilang ke aku terlalu soft spoken. Si Iya, JP juga benar. dibilangin. Iya, jadi kayak mereka tuh bahkan nggak nyangka gitu loh kalau kita dari Medan ya kan, Le? Kamu nyangka nggak kita dari Medan loh? Nafi. Kamu nyangka nggak dari kita dari Medan? Medan? Jadi enggak. Jadi aku kan soft spoken. Enggak, kamu soft spoken untuk logatnya itu. Kita bangga Medan. Jadi pokoknya sifat-sifat kami yang tadi itu yang membuat komunikasi dan hubungan kita itu baik sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus yang terakhir, konflik atau masalah yang pernah kita alami dan dampaknya apa nih ke kita, Le? Jadi sebenarnya kalau untuk konflik masalah ini kita bingung kali, Le. Soalnya sejauh ini selama 9 bulan kita temenan ini, itu tuh kayak kita nggak ngerasa ada konflik gitu loh. Dan jangan sampai ada. Kayak Iya. maksudnya kayak kalau misalkan yang kayak tadi aku bilang, konflik itu tuh paling cuman kayak yang bencana-bencanaan yang ya udah yang biasa aja gitu. Killer jokes anak Medan aja gitu. Iya, dan itu bukan sesuatu hal yang diambil pusing atau dibikin berlarut-larut gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan konflik yang bikin kalau dari aku ya, kalau konflik sejauh ini yang bikin kayak aku jadi males ngomong sama Naya atau males ngeliat muka Naya ini tuh gak ada. Dan yang iya nggak ada yang bikin kayak males lah jumpa si Naya, dia kayak gini kali, jijik aku ya, itu tuh nggak ada. Nah jadi sejauh ini sih hubungan kita tuh masih baik-baik aja dan semoga selalu baik-baik aja, nggak ada konflik yang gimana-gimana. Amin. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu, kalau dari kamu kayak mana? Kalau dari awak sih sama sih, kayak nggak ada yang bikin muak gitu sih dari si JP. Kayak asana lah kalau banyak cakap kau tuh nggak ada sih. Tapi dia selalu bilang aku banyak cakap, guys. Iya, Kamu gini. nggak bohong aku. Enggak. Kita ngasih vocabulary Medan aja ke orang ini, oke? Yang pertama Banyak jadi B kali B kali. Nah terus yang kedua saya itu tuh jadi awak. Awak. Ya. Terus kamu no too Lo, soft no. spoken. Lo, no. Ew, disgusting. Kau. Terus bodoh. Kau kali. Goblok no, bodoh no, Blow on no. tapi Pau. Yes. Terus kalau misalnya ujiannya susah kali, Le. aduh payah kali ujian ini, Le. Ya, terus disambung dengan dunia ini semua, Le. Aduh. Kalau aku bohong kau. Kepala bapakmu lah. Kepala bapak kau. Bapak kau. Jadi sebenarnya bahasa Medan tuh jokesnya tuh kasar, guys. Kalau misalkan kita terapin di sini sebenarnya itu nggak sopan. Cuman ya balik lagi memang kita bahasa ini jangan dicontoh. Oke, jadi intinya itu konflik atau masalah yang kami hadapi sih sejauh ini nggak ada ya, hampir bisa dibilang nggak ada, sehingga hubungan antar personal kami tuh bagus sekali lah, bagus sekali, Le. kayak betul-betul cuman Have fun aja gitu. have fun and supportive. Tapi jujur di sifat dia nih pas awal jumpa sama sekarang tuh beda, Le. Kenapa, Le? Kayak maksudnya ada aku tuh bilang kalau kan banyak banget nih yang awalnya aku nggak tahu yang kayak aku nggak ngira kalau Naya tuh orang kayak gini, ternyata dia orang kayak gini. Jadi yang pertama itu IG-nya. Jadi waktu pertama kali aku mutualan IG sama dia, IG first itu tuh IG dia tuh rapi banget, guys. Dia tuh IG-nya tuh IG yang kayak cewek-cewek yang kalem, yang suka baca buku, terus habis itu hidupnya estetik gitu. Ternyata dia gak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat IG Naya, kalian follow-followan sama dia, jangan ketipu karena dia
sekalem gimana situasi IG-nya. Dia tuh aslinya berisik. Dia berisik banget layaknya orang Medan. Kayak gitu ya. Dia ketawa dan ketawanya itu gede kali. Ya si JP juga, dia pernah ngomong sama aku kayak, iya aku sebenarnya introvert sih, cuman kalau aku ketemu sama orang yang nyambung, yapping banget juga sih. Dia kalau ketawa, kalau aku kan menggelegar ya, kalau dia tuh bikin telinga kita tungki. Kayak pas kami ke rumah hantu, Tungki tuh budak. tungki itu budak ya guys, budak. Jadi dia memekikan, kalau aku kan menggelegar, kalau dia memekikan, dia teriak sampai Novi sini menggelegar sini tungki. Jadi kami ke rumah hantu bertiga, aku, Novi, Cepi. Si Cepi teriaknya bikin hantunya semua tungki. Emang gak tahu. Novi kan dari Makassar guys. Nah sebenarnya dia 11-12 tau sama kita. Iya, Makassar tuh sama Medan sama. Jadi kami bertiga tuh sama. Iya. Cuman si Novi emang lebih Wardah aja sih. Iya. Framingnya. Dia Wardah banget guys. Kalau kalian lihat mukanya dia Wardah banget. Nanti kami insert deh mukanya. Enggak, intinya kami masing-masing itu menerima kekurangan satu sama lain. Kayak kita mewajarkan karena kan manusia nggak ada yang sempurna guys. Iya, Udah kan Nay? betul. Kami salah satu yang hampir sempurna. Iya. Tapi memang orang-orang nggak bersyukur aja gitu loh. Iya. Dan bisa berkomunikasi sama kita. Jadi makanya ya gitulah. Nah, fun fact-nya lagi, kami ini kan komunikasi dan hubungan antar personalnya sangat perfect ya. Sangat berhasil lah. Inti dari podcast ini, komunikasi kami berhasil gitu. Tapi komunikasi kami tidak pernah berhasil kalau sama Udah tahu lah. tahu lah. Tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya kita tahu itu tuh bukan salah kita. Tapi memang Mereka nya aja. iya yang man child. Kita terlalu dewasa untuk itu. Jadi iya kita tuh terlalu dewasa dan itulah kenapa kita cocok karena kita sama-sama dewasa guys. Jadi kita tuh cocoknya tuh memang ngomongnya tuh sama orang-orang yang apa ya punya wibawa dan nggak kayak- mention. bener. Terus habis itu ya gitulah pokoknya intinya kita tuh udah Dewasa banget lah ya. Mateng banget lah. Mentalnya udah terbentuk secara utuh. Frontal lobe-nya juga udah keras lah gitu. walaupun kita masih 18. Ya begitulah intinya podcast hari ini sangat seru ya. Iya. Terima kasih banyak ya Jeff sudah hadir di podcast ini. Jangan lupa nanti like, comment, subscribe. Oke, makasih ya Jeff sudah datang jauh-jauh dari Medan cuma untuk mendatangi podcast kita kali ini. See you next time. Dadah.